Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yunia Wardani, peserta Lasar CPNS Kota Ternate tahun 2022 dari unit kerja SMP Negeri 8 Kota Ternate. Saya ingin menunjukkan program kerja aktualisasi habituasi yang telah saya lakukan di unit kerja saya. Apa itu? Penataan kembali perpustakaan, meningkatkan minat membaca siswa. Apa saja yang telah saya lakukan? Mari ikuti saya. Saat ini kami berada di ruang perpustakaan SMP Negeri 8 Kota Ternate. Jika Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu bisa menemukan tata tertib, alur peminjaman buku, papan informasi, resensi buku. Kemudian ada pula slogan-slogan membaca yang telah saya tempelkan. Contohnya bisa Bapak Ibu lihat di sebelah sana, ada beberapa slogan membaca yang sengaja saya tempelkan untuk bisa meningkatkan minat membaca siswa. Di sini saya meletakkan meja yang berfungsi untuk meletakkan buku bacaan yang telah siswa baca. Harapannya bukan siswa lagi yang menata buku di rak, namun petugas perpus yang tentu tahu tentang pengkodean untuk menata kembali ke raknya masing-masing. Selain itu, program kerja yang telah saya lakukan yaitu pengklasifikasian buku sesuai dengan jenis dan tahunnya. Sebagai contoh, ada di sini buku paket ilmu pengetahuan alam tahun 2017. Kemudian ada juga buku paket prakarya tahun 2014. Jika buku paket, kami tidak memberikan pengkodean karena sah-sah saja jika buku paket tidak dilakukan pengkodean. Selain itu, untuk buku-buku bacaan yang lain, seperti contohnya budidaya hewan, biografi tokoh, budidaya tumbuhan, dan wawasan Nusantara. Pada klasifikasi buku bacaan, saya sudah melakukan pengkodean buku sesuai dengan klasifikasi bukunya. Jika Bapak Ibu berkunjung ke perpustakaan SMP Negeri 8 Kota Ternate, kami menyediakan ruang baca yang sengaja dibuat lebih nyaman agar bisa meningkatkan minat membaca siswa. Ruang baca dibagi menjadi dua, yaitu ruang baca yang menggunakan kursi dan meja. Selain itu, ada pula ruang baca yang menggunakan karpet. Fungsinya agar anak-anak merasa nyaman dan betah tinggal di perpustakaan. Saya berharap tentu bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia saja yang bisa menggunakan perpustakaan, namun pelajaran-pelajaran lain juga bisa menggunakan fasilitas perpustakaan sebagai penunjang pembelajaran siswa. Ini adalah salah satu contoh siswa SMP Negeri 8 Kota Ternate yang ingin berkunjung ke perpustakaan. Awalnya dia meletakkan tas pada rak buku yang telah disediakan. Kemudian ia menuliskan daftar presensi kunjungan. Setelah itu, ia boleh untuk masuk ke perpustakaan dan memilih-milih buku. Dia bebas memilih buku apa saja yang mau dia baca. Bagi siswa yang sudah selesai membaca dan tidak meminjam buku, ia meletakkan kembali buku yang telah ia baca pada meja ini. Setelah ia memilih buku yang akan ia baca, kemudian mereka pergi ke ruang baca. Tentu mereka harus menjaga kenyamanan perpustakaan dengan tidak ramai.
Perpustakaan merupakan tempat yang sangat nyaman untuk belajar. Apalagi jika ruangan ini dijaga dengan baik oleh siswa-siswi di SMP ini. Ketika siswa tidak selesai membaca buku di perpustakaan, tentu mereka bisa meminjam buku tersebut untuk dibawa pulang ke rumah. Dengan cara mereka harus mengisi buku peminjaman oleh petugas perpustakaan. Mereka akan segera menuju ke meja petugas perpustakaan. Bu, boleh kami pinjam buku ini? Dan ini Boleh. Dan ini kartu perpustakaan. Tentu mereka harus memiliki kartu perpustakaan ketika mereka meminjam buku. Kemudian petugas mencatatnya pada buku register peminjaman. Makasih. Mereka bisa membawa buku yang akan mereka pinjam ke rumahnya dalam jangka waktu 3 hari untuk kemudian diperpanjang ulang. Selamat membaca. Sebagai implementasi dari kegiatan membaca, mereka berhasil membuat mading. Mading tersebut mengangkat tema budaya Nusantara. Mengapa budaya Nusantara? Fungsinya agar siswa-siswi mengetahui tentang wawasan Nusantara Indonesia. Ada apa saja yang mereka bikin? Ada puisi, kemudian 5 warisan budaya Indonesia yang mendunia, kebudayaan suku Minahasa di Manado. Selain itu, mereka juga berhasil menuliskan budaya dari pulau mereka sendiri, yaitu budaya Batang Dua. Mereka menuliskan adat istiadat pernikahan suku Wayoli di Mayau, Pulau Batang Dua. Selain itu, mereka juga menuliskan asal-usul Pulau Batang Dua. Bukan hanya itu saja, namun mereka berhasil juga untuk menuliskan biografi tokoh. Ada Sultan Hasanuddin dan juga Yohanes. Siapakah Yohanes itu? Selain dari proses mading, mereka juga berhasil untuk mengimplementasikan kegiatan membaca, yaitu dengan cara menceritakan kembali buku yang telah ia baca di hadapan teman-temannya. Luar biasa bukan? Nah, sebagai wujud kepedulian kami kepada perpustakaan di SMP Negeri 8 Kota Ternate, kami juga sudah mengajukan beberapa permohonan buku. Salah satunya di Perpustakaan Kota Ternate, kemudian Kantor Bahasa Maluku Utara, serta Balai Bahasa. Harapannya semua akan mendonasikan buku ke perpustakaan di SMP Negeri 8 Kota Ternate. Semangat!